Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-143. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikian mereka melihat sikap ketiga orang lawan mereka. Maka Haryowisoko pun segera memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk merubah gelarnya pula. Mereka tidak lagi berputar melingkar, namun tiba-tiba saja lingkarannya itu telah bergerak dengan cepat. Keenam orang itu pun telah menebar lengkung hampir setengah lingkaran. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun tertegun melihat tatanan gerak lawannya yang cepat dan tersusun. Agaknya mereka pun telah terlatih menghadapi keadaan yang gawat sebagaimana mereka hadapi saat itu. Namun Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Kita harus segera menyelesaikan mereka sebelum terjadi perubahan keadaan. Mungkin sekali kawan-kawan mereka akan berdatangan atau kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak kita ketahui lebih dahulu." Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun mengangguk. Apapun yang akan terjadi, maka mereka bertiga harus menghentakkan kemampuan mereka memecahkan pertahanan lawan mereka. Dalam pada itu dengan isyarat yang diberikan oleh Haryowisoko, maka para pengikutnya itu pun telah berderap bergeser mendekati ketiga orang lawan mereka dengan senjata teracu. "Bagus," desis Raden Sutawijaya. "Kita jangan menyerang mereka pada pusat setengah lingkaran itu. Dengan cepat Adimas Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan harus menjauhi aku. Aku akan berada di pusat setengah lingkaran itu. Sedangkan kalian berdua akan menyerang dari luar. Jangan beri kesempatan mereka dapat menebak gerakan kita, agar mereka tidak menyusun bentuk pertahanan baru." "Beri perintah," desis Pangeran Benowo. Raden Sutawijaya mengangguk. Dalam pada itu lawan-lawan mereka pun bergerak semakin dekat. Senjata mereka tidak saja teracu, tetapi ujungnya mulai bergetar. Mereka tidak sekokoh yang kita lihat. Ada di antara mereka yang telah terluka, bahkan kesakitan di punggung dan lambung. Paksi Pamekasan mengangguk. Orang yang sudah dipukulnya di tengkuknya itu tidak lagi mampu memberikan perlawanan sepenuhnya. Demikian pula orang yang telah terperosok ke dalam lubang terowongan, orang yang telah terlempar dari bongkah-bongkah batu padas. Sementara Haryowisoko sendiri masih sangat lemah. Sejenak kemudian ketika Haryowisoko dan para pengikutnya menjadi semakin dekat, maka Raden Sutawijaya pun telah memberikan isyarat. Dengan cepat sekali Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berloncatan keluar dari arah mulut setengah lingkaran yang seakan-akan hendak menerkam dan menelannya itu. Sementara itu dengan cepat pula Raden Sutawijaya justru menyuruh ke dalamnya. Tatanan gerak itu mengejutkan Haryowisoko, namun ia tidak sempat merubah pertahanannya. Sementara Haryowisoko dan orang yang berada di sebelah menyebelah bertahan terhadap sergapan Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah menyerang dari kedua sisinya. Haryowisoko dan orang-orangnya pun segera berada dalam kesulitan yang gawat. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan agaknya sudah merasa terlalu lama bertempur, sehingga tubuh mereka telah basah oleh keringat. Karena itu maka mereka pun telah meningkatkan kemampuan mereka untuk segera mengakhiri perlawanan Haryowisoko dan para pengikutnya.
Dalam keadaan yang paling sulit itu, maka Haryo Wisoko tidak mempunyai pilihan lain. Selagi pertempuran meningkat menjadi semakin sengit, maka terdengar isyarat dari mulut Haryo Wisoko. Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang mendengar pula isyarat itu bertanya-tanya di dalam hati, apa pula yang akan dilakukan oleh Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Namun tiba-tiba saja para pengikut Haryo Wisoko itu menghentakkan kemampuan mereka. Dengan sisa-sisa tenaga serta dengan mengerahkan ilmu mereka, para pengikut Haryo Wisoko itu menyerang sejadi-jadinya, seperti prahara mereka melibat ketika orang lawan mereka. Dalam keadaan yang demikian, Haryo Wisoko telah mempergunakan kesempatan untuk menghindar dari arena. Tetapi Pangeran Benowo tidak membiarkannya melarikan diri. Ia pun segera meloncat meninggalkan lawan-lawannya, menyusul Haryo Wisoko yang melarikan diri. Sementara itu Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan membiarkan Pangeran Benowo memburu Haryo Wisoko. Sementara mereka menghadapi para pengikut Haryo Wisoko yang melibat mereka seperti angin pusaran. Seorang di antara mereka yang mencoba menghalangi Pangeran Benowo tiba-tiba saja telah terlempar jatuh. Pangeran Benowo tidak mau lagi dihambat. Pisau belatinya telah menyambar dada orang itu. Sementara itu, ketika yang lain pun berusaha menghambat, maka Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan pun telah menyerang mereka dengan garangnya. Ternyata bahwa Pangeran Benowo berhasil melepaskan diri dan mengejar Haryo Wisoko yang belum terlalu jauh. Tenaga dan kemampuan Haryo Wisoko memang belum pulih kembali. Dalam waktu yang pendek, Pangeran Benowo telah berhasil menyusulnya. Dengan tenaga dan kemampuan yang ada, Haryo Wisoko mencoba untuk melawan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan pengalaman yang sangat luas, ia masih mampu bertahan beberapa lama. Sementara itu Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan harus mengatasi para pengikut Haryo Wisoko yang menjadi seperti gila. Para pengikut Haryo Wisoko itu tidak lagi menghiraukan keselamatan dirinya. Bahkan yang punggungnya telah terkelupas, yang tengkuknya bagaikan patah, yang tangannya terkilir serta yang telah menitikkan darah, tidak lagi menghiraukan sakit dan pedih yang menggigit. Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan memang sedikit mengalami kesulitan menghadapi orang-orang yang seakan-akan sengaja membunuh diri itu. Meskipun Raden Sutawijoyo telah mencoba memperingatkan mereka, namun mereka tidak menghiraukannya. Apalagi orang-orang yang memang merasa bersalah, mereka yang tidak mampu mengamankan lingkungan di sekitar mulut terowongan itu. Seandainya mereka lolos dari tangan Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan, mereka tentu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kelalaian mereka. Mereka pun menyadari hukuman apa yang akan mereka terima karena kelalaian mereka itu. Karena itu maka para pengikut Haryo Wisoko itu tidak lagi mempunyai pilihan lain. Dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka yang terakhir, mereka melawan Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan. Seorang demi seorang mereka pun terlempar dari arena. Tongkat bambu Paksi Pamekasan berputar menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjulur menembus pertahanan lawan mematuk dada. Sementara itu pisau belati Raden Sutawijoyo pun menebas menyilang, menggores dada dan bahkan menghunjam menembus jantung. Namun para pengikut Haryo Wisoko itu benar-benar seperti orang-orang yang kerasukan. Bahkan ketika tinggal seorang yang masih mampu memberikan perlawanan, orang itu tidak bersedia menyerah. Dilawannya Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan, seakan-akan ia mempunyai kemampuan melampaui kedua orang itu. "Hentikan orang itu, Paksi," berkata Raden Sutawijoyo. "Aku akan membantu Dimas Pangeran Benowo.
Dimas sendiri tentu dapat mengakhiri perlawanan Paman Haryo Wisoko. Tetapi Dimas tentu ingin menangkap paman itu hidup-hidup. Sementara Paman Haryo Wisoko tentu tidak akan bersedia menyerah, bahkan sampai mati sekalipun. Baik Raden, jawab Paksi Pamekasan sambil bertempur. Jangan lari, teriak orang itu ketika ia melihat Raden Sutawijaya meninggalkannya. Dengan sisa tenaganya yang terakhir, orang itu justru berlari mengejar Raden Sutawijaya. Namun Paksi Pamekasan tidak membiarkannya. Diayunkannya tongkatnya dengan derasnya menghantam punggung orang itu. Orang itu pun jatuh terjerembab. Wajahnya menghantam batu-batu padas, senjatanya terlepas dari tangannya, sementara tulang punggungnya bagaikan patah, sehingga orang itu tidak lagi mampu bangkit. Habislah perlawanan para pengikut Haryo Wisoko sampai orang yang terakhir. Sementara itu Raden Sutawijaya telah melibatkan diri di arena pertempuran antara Pangeran Benowo dan Haryo Wisoko. Sebenarnya lah bahwa perlawanan Haryo Wisoko tidak terasa terlampau berat bagi Pangeran Benowo. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo ingin menangkap Haryo Wisoko hidup-hidup, sehingga karena itu Pangeran Benowo agak mengalami kesulitan. Bersama Raden Sutawijaya, maka Pangeran Benowo itu masih juga bertempur dengan hati-hati. Ia tidak ingin melukai, apalagi membunuh Haryo Wisoko. Namun Haryo Wisoko sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Haryo Wisoko telah memutuskan untuk bertempur sampai akhir. Ketika kemudian Paksi Pamekasan pun mendekat pula, maka Haryo Wisoko sadar bahwa ia harus melawan 3 orang itu. Pertempuran masih berlangsung terus. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan berloncatan berganti-ganti menyerang. Semakin lama semakin sering, meskipun senjata-senjata mereka sama sekali tidak melukai kulit Haryo Wisoko. Namun ujung tongkat Paksi Pamekaslah yang beberapa kali telah menyentuh tubuh Haryo Wisoko. Ketika tongkat bambu itu mengenai pundaknya, maka Haryo Wisoko terdorong beberapa langkah surut. Jika saja Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo ingin menghabisinya, maka kesempatan pun telah terbuka. Tetapi keduanya tidak melakukannya. Keduanya justru menyerang dengan garangnya, namun tanpa menyentuh kulit tubuh Haryo Wisoko dengan ujung-ujung senjata. Kaki Pangeran Benowo lah yang terjulur mengenai lambung. Namun hampir saja kaki Pangeran Benowo itu tertebas oleh pedang Haryo Wisoko. Melawan 3 orang, Haryo Wisoko harus mengerahkan segenap sisa tenaga dan kemampuannya yang memang belum pulih kembali. Semakin lama, tenaganya pun menjadi semakin menyusut. Nafasnya tersengal-sengal dan bahkan seakan-akan hampir terputus di kerongkongan. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi Pamekasan justru meningkatkan serangan-serangan mereka. Tongkat Paksi Pamekasan, tangan dan kaki Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya lah yang sekali-sekali mengenai tubuh Haryo Wisoko itu. Semakin lama Haryo Wisoko pun seakan-akan telah kehabisan tenaganya. Ketika ia menjulurkan pedangnya menggapai tubuh Pangeran Benowo, maka dengan sekuat tenaganya, Paksi Pamekasan memukul punggung pedang itu dengan tongkat bambunya. Ternyata Haryo Wisoko yang telah menjadi sangat letih itu tidak lagi mampu mempertahankan pedangnya. Tangannya menjadi sangat pedih, bagaikan terkelupas. Demikian pedangnya terjatuh. Maka Pangeran Benowo pun dengan serta-merta menerkamnya, sehingga keduanya jatuh berguling. Haryo Wisoko tidak dapat berbuat banyak. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan pun kemudian berusaha menangkapnya dan meringkusnya. Haryo Wisoko memang menghentakkan kekuatannya, tetapi tenaganya yang memang belum pulih kembali, serta kelelahan yang mencekam, membuatnya tidak berdaya. "Bunuh aku!"
Geram Haryo Wisoko. "Kami bukan pembunuh, Paman," jawab Pangeran Benowo. "Kalian telah membunuh orang-orangku." "Bukan maksud kami, tetapi itu terjadi dalam pertempuran." "Kau bunuh aku juga dalam pertempuran." "Kami menangkap Paman sekarang. Apakah kami harus membunuh orang yang sudah tidak berdaya?" Haryo Wisoko mengumpat. Ia berhasil meloloskan diri dari tangan Ki Gede Pemanahan, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Ki Waskita. Namun kemudian ia justru jatuh ke tangan anak-anak yang masih ingusan itu. Tetapi Haryo Wisoko tidak dapat ingkar dari kenyataan itu. Paksi Pamekasan telah mengikat tangan Haryo Wisoko itu dengan ikat kepalanya di belakang tubuhnya. "Kau tidak berhak mengikat tanganku dengan ikat kepalamu itu. Aku tidak harus diikat. Aku hanya boleh disangkuti jinde karena kedudukanku." "Siapakah paman itu sehingga hanya dapat disangkuti jinde di leher atau di lambung?" "Gila kau Benowo. Aku adalah Haryo Wisoko yang justru lebih berhak dari ayahmu atas tahta Pajang." "Mungkin paman benar, tetapi di sini tidak ada jinde yang diperlukan itu." "Persetan, tetapi aku tidak mau diikat dengan ikat kepalanya itu." "Maaf paman, yang ada hanyalah ikat kepala itu. Itu pun Paksi harus mengorbankannya sehingga ia tidak mengenakan ikat kepala." Haryo Wisoko memang tidak dapat menolak perlakuan ketiga orang yang menangkapnya itu, apalagi setelah tangannya diikat. Dalam pada itu Pangeran Benowo, Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan masih harus membicarakan apa yang akan mereka lakukan. "Kita bawa saja Haryo Wisoko langsung ke istana," berkata Paksi Pamekasan. "Apakah kita tidak akan mengalami hambatan di perjalanan? Bagaimana jika para prajurit yang bertugas di pintu gerbang tidak mempercayai kita?" desis Pangeran Benowo. "Jika terpaksa kita dapat memperkenalkan kenyataan tentang diri kita masing-masing," sahut Raden Sutawijoyo. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kita dapat menyatakan diri dari kita masing-masing. Mudah-mudahan para prajurit itu mempercayainya." Ketiganya memang tidak menemukan jalan terbaik selain membawa Haryo Wisoko itu ke pintu gerbang. Mereka terpaksa meninggalkan orang-orang yang terbunuh dan bahkan yang terluka. Mereka tidak sempat menolong mereka karena mereka sedang membawa seorang yang sangat penting bagi Pajang. Dengan demikian, maka mereka bertiga pun segera membawa Haryo Wisoko ke pintu gerbang kota dengan tangan terikat. Meskipun Haryo Wisoko tetap berkeberatan, namun ketiga orang yang menangkapnya itu tidak menghiraukannya. Ketika mereka mendekati pintu gerbang, maka ketiga orang yang menangkap Haryo Wisoko itu memang menjadi berdebar-debar. Jika saja para prajurit di pintu gerbang itu tidak mengenali mereka, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Sebenarnya lah, para prajurit di pintu gerbang itu dengan serta-merta menghentikan mereka. Seorang lurah prajurit yang memimpin para prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu dengan wajah tegang bertanya, "Bukankah kalian orang-orang yang tadi keluar lewat pintu gerbang ini dengan alasan salah seorang keluarga kalian sakit keras?" "Iya," jawab Pangeran Benowo. "Sekarang aku akan masuk kembali. Aku membawa seorang tawanan yang sangat penting bagi Pajang." "Tawanan apa? Perampok? Pengikut Haryo Wisoko?" "Lihat, siapakah orang yang berhasil kami tangkap ini? Kau tentu dapat mengenalinya, karena ciri-cirinya sudah diberitahukan kepada semua prajurit, bahkan semua orang di Pajang." Lurah prajurit itu mengamat-amati Haryo Wisoko yang nampak sangat letih itu. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Orang inikah yang bernama Haryo Wisoko?" "Iya," jawab Pangeran Benowo. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Nah, serahkan orang ini kepada kami.
prajurit pajang yang bertugas di pintu gerbang kota. Kami akan langsung membawanya ke istana. Lurah prajurit itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Itu tidak mungkin. Kamilah yang bertugas malam ini di sini. Kami bertanggung jawab terhadap semua peristiwa yang terjadi malam ini di sini. Juga peristiwa tertangkapnya Haryo Wisoko. Karena masalah ini adalah masalah yang besar bagi Pajang, maka segala persoalannya harus kami ambil alih. Tetapi kamilah yang telah menangkap Haryo Wisoko. Kamilah yang harus membawanya menghadap langsung Kanjeng Sultan." "Kau kira setiap orang boleh menghadap Kanjeng Sultan? Aku akan diperkenankan menghadap kapan saja." Lurah prajurit itu tertawa. Katanya, "Hahaha, kau kira siapakah kau ini, Gelandangan seperti kau akan diusir seperti anjing kurapan jika kau berani mendekati pintu gerbang istana. Cukup, jangan membual lagi, biarlah kami lewat." Namun tiba-tiba saja Haryo Wisoko itu pun berkata, "Apakah kalian percaya bahwa aku seorang buruan? Aku baru pulang dari rumah seorang saudaraku yang melahirkan anaknya. Tiba-tiba saja aku disergap oleh ketiga orang itu. Nampaknya ketiga orang itu adalah pemburu hadiah jika ia berhasil menangkap orang-orang yang dicari oleh para pemimpin di Pajang." Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun katanya, "Aku memang yakin bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang memburu hadiah jika ia berhasil menangkap orang-orang yang dicari oleh para pemimpin di Pajang. Tetapi aku pun yakin bahwa kau adalah Haryo Wisoko. Karena itu, maka kau harus diserahkan kepada kami, prajurit yang bertugas di malam ini." "Kau keliru, Kisanak. Aku mohon, kau memandang wajahku dengan seksama. Apakah aku orang yang kalian cari? Namaku sama sekali bukan Haryo Wisoko. Bahkan aku belum pernah mendengar nama itu. Namaku adalah Kriyatama, seorang pedagang ternak dari Pandean. Jika Kisanak tidak percaya, marilah bawa aku ke Pandean. Setidak-tidaknya Kisanak akan mendapatkan seekor kambing yang dapat disembelih untuk makan siang esok bersama para prajurit yang bertugas malam ini." Lurah prajurit itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya Haryo Wisoko dengan seksama. Menurut ciri-ciri yang mereka ketahui, orang itu memang Haryo Wisoko. Tetapi keterangannya membuat lurah prajurit itu ragu-ragu. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan tiba-tiba saja justru berdiam diri. Mereka ingin mendengar pembicaraan lurah prajurit dan Haryo Wisoko itu selanjutnya. "Kau dapat membawaku ke Pandean," berkata Haryo Wisoko. "Kau akan bertemu dengan para saksi bahwa aku adalah Kriyatama, orang Pandean. Jika aku berbohong, Kisanak dapat membunuhku di tempat. Tetapi jika aku adalah Kriyatama, maka kalian akan dapat menikmati makan siang yang barangkali akan selalu kalian kenang." Lurah prajurit itu ternyata merenungi kata-kata Haryo Wisoko. Rasa-rasanya mereka ingin pergi ke Pandean. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi prajurit itu ragu-ragu. Jika mereka pergi, siapakah yang akan menjaga pintu gerbang itu? Akhirnya lurah prajurit itu berkata, "Tunggu sampai pengganti kami datang. Kami akan membawa kau ke Pandean untuk membuktikan apakah benar kau orang Pandean. Terserah saja kepada Kisanak, tetapi mohon ketiga orang ini jangan mengganggu aku lagi." Lurah prajurit itu pun kemudian berpaling kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Dengan garang lurah prajurit itu berkata, "Pergilah, jika kalian tidak mau pergi, maka kalian akan kami tangkap." "Kenapa kami harus ditangkap?" "Kau tidak menghargai kehadiran kami di sini." "Aku hargai kehadiran para prajurit, karena itu kami melapor bahwa kami telah menangkap Haryo Wisoko. Sekali lagi aku peringatkan agar kalian meninggalkan tempat ini atau kami tangkap."
Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Sementara itu beberapa orang prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu pun telah mengerumuninya. Jumlah prajurit yang bertugas itu lebih dari 10 orang. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi Pamekasan memperhitungkan bahwa mereka akan dapat mengalahkan para prajurit itu. Namun jika kemudian mereka membunyikan isyarat dan kelompok-kelompok prajurit yang lain berdatangan, maka persoalannya akan menjadi bertambah gawat. Meskipun di antara mereka tentu ada yang dapat mengenali Raden Sutawijaya atau Pangeran Benowo, namun kemungkinan lain dapat saja terjadi. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu pun berkata, "Baiklah, marilah kita pergi. Kita serahkan saja Haryo Wisoko itu kepada para prajurit yang bertugas. Jika Haryo Wisoko itu terlepas dari tangan mereka, maka itu adalah tanggung jawab mereka." Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan tidak dapat berbuat lain. Bertiga mereka meninggalkan pintu gerbang itu. Namun sebelum mereka menjadi semakin jauh, Haryo Wisoko itu pun berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Kenapa mereka tidak ditangkap saja? Mereka tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Setiap orang dapat saja memburu hadiah dengan menangkap orang-orang yang dikejar-kejar oleh pemerintah Pajang. Tetapi mereka berbuat sewenang-wenang. Mereka menangkap orang-orang yang tidak seharusnya ditangkap. Jika orang-orang tangkapan itu diserahkan kepada prajurit Pajang, maka akan ternyata bahwa orang itu salah tangkap. Tetapi kadang-kadang para prajurit pun kurang teliti mengamati orang-orang yang ditangkap itu. Untunglah bahwa Kisanak sangat bijaksana sehingga tidak begitu saja mempercayainya. Coba, apakah masuk akal jika mereka ingin membawa aku langsung ke istana? Bukankah itu satu bualan yang bodoh, apalagi di hadapan para prajurit Pajang? Kami tidak perlu menangkapnya. Yang penting, aku telah menerima penyerahan Kisanak. Besok kami akan membawamu ke Pandean. Jika kau berbohong, berarti kamilah yang dapat menangkap Haryo Wisoko. Tetapi jika kau tidak berbohong, maka kami akan mendapatkan suguhan makan siang yang nikmat. Seekor kambing akan disembelih. Jika aku bukan Kriyatama dari Pandean, aku tidak akan berani mengaku aku. Tetapi kenapa kita harus menunggu sampai esok? Ketika orang itu adalah orang-orang yang licik, mereka akan dapat melapor bahwa aku adalah orang yang disangkanya Haryo Wisoko. Beberapa prajurit yang tidak sedang bertugas di sini akan dapat dikelabuhinya dengan cerita-cerita bohongnya. Maksudmu? Kau dapat menugaskan 2 atau 3 orang prajurit untuk bersaksi ke Pandean malam ini. Baru besok kalian semuanya pergi ke Pandean untuk makan siang. Setelah para prajurit pengganti itu datang, nanti seandainya benar ketika orang itu datang bersama beberapa prajurit yang lain, biarlah mereka membuktikan bahwa aku adalah Kriyatama, orang Pandean. Jika mereka menemukan aku di Pandean, maka mereka akan yakin bahwa ketika orang pemburu hadiah itu telah berbuat semena-mena. Jangan tergesa-gesa Kisanak. Jika ketika orang itu memanggil prajurit yang lain, maka kamilah yang akan menyelesaikannya. Mereka tidak dapat mengambilmu dari tangan kami. Jika jumlah mereka terlalu banyak, sementara mereka semuanya belum pernah bertemu dan mengenali orang yang bernama Haryo Wisoko itu, jangan takut. Para prajurit Pajang sudah dibatasi dengan garis-garis tugas mereka masing-masing, sehingga tidak akan terjadi benturan di antara kami. Namun Haryo Wisoko itu pun berkata, bagaimanapun juga, persoalannya bukan sekedar paugeran dan garis-garis tugas yang sudah ditentukan. Persoalannya menyangkut kepentingan yang lebih jauh lagi. Karena agaknya siapakah yang dapat menangkap orang yang bernama Haryo Wisoko itu akan mendapat hadiah apapun wujudnya. Pamrih itulah agaknya yang harus dipertimbangkan. Pamrih itu biasanya dapat melupakan apapun juga, termasuk batasan-batasan, paugeran dan tatanan-tatanan, bahkan kesetiaan.
Tetapi jika kau bukan Haryo Wisoko, siapakah yang akan memperebutkan? Jika karena tidak mengenal Haryo Wisoko, apakah aku juga harus mengajak mereka pergi ke Pandean? Berapa ekor kambing aku harus menyembelih siang besok? Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, 3 orang prajuritku akan membawamu ke Pandean." "Terima kasih, aku sudah membayangkan istri dan anak-anakku di rumah menjadi sangat gelisah jika aku tidak pulang." Lurah prajurit itu pun kemudian telah memerintahkan 3 orang prajurit yang bersenjata tombak untuk membawa orang yang mengaku bernama Kriyatama itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.